Terima kasih untuk kalian semua yang sudah klik video ini dan sudah mendengarkan sedikit penjelasan tentang psikologi sosial yang terkait dengan individu dan kelompok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, dan di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang psikologi sosial yang berkaitan dengan individu dan kelompok. Baron dan Byrne mengemukakan bahwa psikologi sosial merupakan cabang psikologi yang berupaya untuk memahami dan menjelaskan cara berpikir, perasaan, dan tingkah laku individu yang dipengaruhi oleh kehadiran orang lain. Kehadiran orang lain tersebut dapat dirasakan secara langsung, diimajinasikan, ataupun diimplikasikan. Begitu juga dengan perilaku individu dan kelompok. Dalam organisasi, perilaku manusia dalam kelompok atau organisasi adalah awal dari organisasi tersebut. Kelompok merupakan bagian dari kehidupan manusia. Perilaku dalam organisasi berasal dari dua sumber, yaitu individu dan kelompok. Perilaku kelompok adalah semua kegiatan yang dilakukan buat manusia yang berinteraksi dan saling mempengaruhi serta saling bergantung untuk menghasilkan prestasi yang lebih positif untuk jangka panjang dan pertumbuhan diri. Dalam rangkuman psikologi sosial pengarang Baron dan Byrne, ada penjelasan tentang prasangka sosial, stereotip, dan diskriminasi. Ilmu sosial individu berarti dua bagian dari kelompok masyarakat yang tidak dapat dipisah menjadi bagian yang lebih kecil. Sebagai contoh, suatu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak, ayah merupakan individu dari suatu kelompok yang sudah tidak dapat dipisahkan menjadi satuan yang lebih kecil. Pada dasarnya, setiap individu memiliki ciri-ciri yang berbeda. Individu yang saling bergabung akan menjadi kelompok atau masyarakat. Individu tersebut akan memiliki karakteristik yang sama dengan kelompok di mana dirinya bergabung. Individu berasal dari kata Latin individu, artinya tak terbagi. Kata individu merupakan kata sebutan yang dapat menyatakan suatu kesatuan paling kecil dan terbatas. Perilaku individu dapat dipahami dalam mempelajari karakteristik individu. Perilaku dalam organisasi berasal dari dua sumber, yaitu individu dan kelompok. Perilaku merupakan suatu fungsi yang berinteraksi antara individu dengan lingkungannya. Sedangkan kelompok merupakan dua individu atau lebih yang berinteraksi dan saling bergantung. Bergabung untuk mencapai skala tertentu terhadap struktur sosial, kelompok, dan norma yang diadopsinya. Jadi, ketika suatu kelompok memasuki dunia organisasi, maka karakteristik yang dibawanya adalah kemampuan, kepercayaan pribadi, pengharapan kebutuhan, dan pengalaman masa lalunya. Perilaku kelompok dalam organisasi adalah suatu fungsi dari interaksi antara sebuah kelompok dengan lingkungannya. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah klik video ini dan sudah mendengarkan sedikit penjelasan tentang psikologi sosial yang terkait dengan individu dan kelompok ya. Semangat untuk kalian semua, semoga kalian menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya teman-teman. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam penjelasan tersebut. Saya meminta maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali teman-teman. Jangan lupa untuk di-like, subscribe, dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasinya. Dan jangan lupa di-share ke teman-teman kalian ya.